Ketua Pengurus Daerah Inti NTT dari daerah terselatan, tertimur juga. Kami semua dari tadi terhipnotis Pak dari penjelasan Bapak. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu pertanyaan dan yang kedua itu masukan buat Bapak. Pertanyaan saya, apakah ada semacam affirmative plan dari kementerian untuk daerah-daerah yang 3T ini Pak? Jadi saya ingin dengar apakah ada semacam strategi khusus dari kementerian untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat. Yang kedua, masukan saja Pak. Kalau dari tadi kita bicara soal UMKM, soal Bank BRI itu bank UMKM dan sebagainya. Sekarang ini sudah terbentuk tim percepatan akses keuangan daerah, yang diantaranya tulang punggungnya itu adalah bank-bank BUMN, termasuk dari Mandiri dan sebagainya. Kebetulan beberapa waktu lalu saya sebagai ketua harian Kadin NTT di daerah itu Pak, yang namanya ketua Kadin itu dianggap ahli segalanya. Kami diminta jadi narasumber, kebetulan saya diminta jadi narasumber mengenai tim akses percepatan keuangan daerah ini. Saya bersemangat sekali, selama kurang lebih 2 minggu saya belajar Pak tentang itu. Dan saya sangat tertarik atas tim ini, tim percepatan akses keuangan daerah ini, karena hemat saya memang, dan kita semua tahu bahwa yang jadi masalah buat UMKM itu adalah akses keuangan daerah, akses keuangannya, akses mereka terhadap perbankan. Sayangnya Pak, setelah semacam seminar itu, saya lihat tidak tindak lanjut sama sekali. Jadi masukan dari saya Pak Menteri, kalau boleh tim percepatan akses keuangan daerah ini betul-betul digerakkan Pak. Itu kunci bagi UMKM itu untuk akses ke perbankan. Terima kasih. Ya, tidak membela diri, tapi itulah yang kadang-kadang saya nggak enak. Pernah saya diwawancara media, ini katanya super menteri, padahal bukan. Karena kan BUMN ini sama seperti bapak-bapak, sebenarnya korporasi. Kita nggak punya kebijakan loh Pak. Kebijakan itu di kementerian lain. Kita hanya tools. Jadi itulah kenapa apa-apa yang Bapak rasakan, Ibu rasakan, ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak friendly sama market, kita juga terkena. Nah, tapi memang tadi, karena kita tools pemerintah, kadang-kadang kita harus padamu negeri. Artinya apa? Di proses-proses yang tidak friendly to business, kita dibantu pemerintah yang namanya PMN, ya, suntikan. Nah, kalau saya model suntikan, karena itu kemarin, ya, mayoritas suntikan BUMN itu 74% adalah penugasan, penugasan membangun jalan tol, ya, penugasan air bersih, penugasan bangun rumah murah. Itu karena itu semua nggak visible secara bisnis. Nah, sisanya kita tetap ada yang melakukan korporasi. Contoh, misalnya di perumahan, kita sekarang sedang konsolidasi tanah kereta api bersama BTN sama Perumnas, itu membangun yang namanya, ada di BSD kalau nggak salah, itu yang namanya apartemen. Ya, kalau bercandanya saya sama Pak Basuki, beli apartemen dapat kereta api, karena langsung nempel di stasiun kereta api. Ada di BSD, udah mulai jadi deh. Karena saya sempat pinjam. Ya, tapi itu juga subsidi silang Pak. Ada apartemen yang
market price, tapi ada apartemen yang subsidi yang buat generasi muda. Nah, kita lakukan intervensi itu tapi agak korporasi, tidak bisa pure. Jadi NTT adalah salah satu yang memang sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Itu kita investasi besar-besaran, Pak. Ya, di Labuan Bajo kita baru mindahin, bayangin, pelabuhan dari yang tempat lama bikin pelabuhan baru. Bapak lihat, itu pelabuhan terbaik di Indonesia itu. Yang di pelabuhan lama itu kita akan bangun menjadi tadi tempat ya kemungkinan kapal pesiar. Ya. Dan di depannya sudah ada hotel BUMN. Yang memang BUMN masuk duluan, Pak. Baru swasta masuk. Nah, jadi kalau masalah kerja sama kita sama NTT sama gubernurnya kita begini banget sekali. Nanti untuk yang daerah tertinggal coba kita mappingin, Pak. Karena pasti ada peran kementerian lain. Kalau yang namanya digitalisasi infrastruktur itu salah satunya Pak Joni Plate bisa kita libatkan. Kalau jalan ya itu kita bisa libatkan Pak Basuki. Kalau koperasi itu kita bisa libatkan Pak Teten. Nah, coba kita lihat apa yang mau kita lakukan. Dan ini Pak, pemerintahan Pak Jokowi ini menteri-menterinya kompak, Pak. Lihat, jarang sekali menteri bersaut di media sekarang, coba dibandingkan yang dulu. Karena itu kalau kita di kementerian yang nggak rukun, ya rakyatnya bingung lah, ya kan? Dan kita sebagai pembantu presiden, ya nggak boleh punya visi. Ya, yang punya visi beliau, kita adalah pembantu pekerja. Nah, coba nanti, ya nanti ini Ray minta aja nomor teleponnya. Coba apa yang dimaksudkan, maksudnya mau yang dibangun apa gitu. Karena kompleksitas daripada tadi kan masing-masing daerah berbeda. Ya, insya Allah kita coba lihat karena memang NTT menjadi salah satu bagian yang kita prioritaskan. Kemarin kita baru tanda tangan kerjasama juga sama Gubernur NTT tanah PTPN yang tidak dipakai itu lahannya dijadiin tempat investasi sapi di NTT dari Brasil. Nah kayak gitu-gitu saya bukannya anti asing. Itu Brasil masuk, tetapi saya bilang apa sama investasi Brasil, ya sapinya benar-benar ditaruh di Indonesia ya, jangan nanti dikirim ke luar negeri lagi, ya. Jadi karena kenapa kita perlu popularitas sapi perempuan, gitu. Dan problemnya kita pemerintah selalu memberikan sapi-sapi ini kepada peternak di daerah, tapi begitu harganya naik dipotong karena sapinya dipegang oleh individu, bukan koperasi. Nah itulah kenapa kita masih impor terus daging. Nah karena itu ketika Pak Victor Laskodat bicara dengan investasi Brazil itu saya pastikan bahwa memang benar-benar dia sapinya itu untuk di Indonesia, bukan dikirim lagi ke luar negeri. Dan saya berharap juga ya dia membawa bibit sapi terbaik. Ya, jangan yang nggak bagus, karena memang Brazil luar biasa. Mereka itu punya industri sapi salah satu yang terbaik di dunia. Jumlah sapinya lebih banyak dari jumlah orangnya. Nah, mestinya memang begitu di Indonesia juga. Ya, kalau tidak akhirnya kita terus impor sapi. Nanti Pak, tolong sama Ray, ya. Nanti kita coba ini kan. Saya rasa terima kasih. Saya besok kebetulan pagi ada rapat lagi jam 8. Pak Suhadi nanti punya telepon saya, telepon langsung aja sama Pak Anton, ya. Iya. Iya. Siap. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk Erik Thohir. Ya, Pak Erik dan Bapak Ibu sekalian, ada salam dari Pak Parwara Sirait. Kebetulan saya mau cerita sedikit. Ketika kami menentukan tema Munas kelima, meningkatkan kerukunan dan
Kebudayaan menuju Indonesia Tangguh. Kami di panitia menyadari tema besar Indonesia di tahun 2022 itu pemulihan ekonomi. Jadi untuk membawa tema ini menjadi lebih konkret, kami mengundang Pak Erik malam hari ini karena inti ingin bersinergi dengan BUMN bagaimana menuju Indonesia yang lebih tangguh lagi di tahun 2022. Kita beri foto lagi. Terima kasih Pak Erik acara penghargaan kepada ini. Agenda selanjutnya adalah penyerahan Cindramata Munas Indi kelima oleh Bapak Teddy Sugianto didampingi oleh Bapak Chandra Jak selaku Ketua Panitia dan Bapak Indra Wahidin. Kepada Bapak Teddy Sugianto, Bapak Chandra Jak dan Bapak Indra Wahidin dimohon untuk bersama dengan Bapak Erick Thohir. Saya kenalin lagi nih, nanti punggung anak muda. Ini punya bagian pendiri gitu. Tiga, boleh gaya Indonesia tangguhnya? Boleh gaya Indonesia tangguhnya, mungkin tangan sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah.